Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kulli nashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidina wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil rubaya Simbah Abdul Karim Bahi Marzuqid Dahlan Bahi Mahusali wa jami'i usulihim wa furuhim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'alamnaha khususan ila muallifi manzumah Aqidatul Awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa ila jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman mahasantri Ula Madrasah Diniyah atau Ma'din Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung yang sebagian atau sekelas dengan kami dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita semua masih bisa merasakan kembali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya kita masih diberi tetapnya iman dan Islam sampai saat ini, dan juga semoga nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita itu sampai besok ila yaumil qiyamah, sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan juga hingga pagi hari ini di tengah masih mewabahnya pandemi corona, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memulai aktivitas kita yang penuh pahala, yaitu thalabul ilmi di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung tercinta ini. Teman-teman mahasantri Ula dimanapun Anda berada yang berbahagia, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa program Madrasah Diniyah atau Madin Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini diwajibkan bagi seluruh mahasantri, bagi seluruh mahasiswa baru yang nanti akan sampean tempuh di 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Dan di akhir semester ketika nanti sampean semua ini sudah dinyatakan lulus, maka sampean akan mendapatkan sertifikat dari Ma'had yang salah satu kegunaannya adalah untuk memenuhi persyaratan sampean nanti bisa mengikuti ujian komprehensif dan ujian skripsi. Jadi untuk mengikuti ujian kompre dan ujian skripsi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya harus mempunyai sertifikat kelulusan dari Madin. Oleh karena itu, tolong kesempatan yang ada ini sampean gunakan sebaik-baiknya agar nanti di akhir semester sampean bisa lulus, sehingga tidak perlu mengulang kembali di semester-semester berikutnya, yang tentunya ketika sampean mengulang ini malah akan lebih menyulitkan sampean sendiri. Teman-teman mahasantri Ula dimanapun Anda berada yang berbahagia, untuk jadwal kita pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari manzumah atau nazam
kitab Aqidatul Awam. Namun sebelum pelajaran kita mulai, karena ini adalah pertemuan kita pertama kali secara online, kurang afdol kalau saya belum memperkenalkan diri kepada sampean-sampean semua. Kemarin saya lihat di beberapa grup WA kelas kita, ada yang sudah mulai saling berkenalan, ada yang sudah memperkenalkan diri, ada teman yang dari Trenggalek, ada teman yang dari Blitar, ada yang dari Kediri, ada juga dari tempat-tempat atau daerah-daerah yang lain, bahkan juga ada yang lumayan jauh luar Jatim, ada pula yang dari Tulungagung. Kalau saya sendiri ini asli kelahiran Tulungagung, tepatnya di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Nama saya Khairul Mahmudi. Mungkin bagi teman-teman yang asli Tulungagung ini pasti tidak asing dengan nama Desa Kalibatur. Sebab di Desa Kalibatur ini ada satu wisata yang lumayan dikunjungi banyak wisatawan, yaitu Pantai Sine. Tentunya kalau sampean Tulungagung kok tidak ngerti Pantai Sine, niki berarti tenggere tidak tahu rekreasi. Teman-teman mahasantri ulah dimanapun Anda berada yang berbahagia, sebelum kita memulai mengkaji Manzumah Aqidatul Awam, perlu saya sampaikan dahulu kenapa kok kita diwajibkan untuk madrasah diniyah di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini. Itu bertujuan bukan lain karena IAIN menginginkan seluruh mahasiswanya ini selain sukses di dunia juga sukses di akhirat. Sukses di akhirat tentunya dengan seseorang ini selamat dari neraka, selamat dari siksa, dan masuk surga. Itu namanya sukses akhirat. Itu semua bisa kita tempuh apabila selama di dunia ini kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah. Nah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu bisa kita lakukan kalau kita ketahui mana itu perintah dan mana itu larangan. Nah, untuk mengetahui ini perintah Allah, ini larangan Allah, ya kita harus belajar. Di samping itu, belajar agama ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang muslim selama kita masih hidup. Dawuhipun Kanjeng Nabi di dalam hadis yang sudah masyhur sekali, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa aidan wa muslimatin. Yang artinya bahwa mencari ilmu, thalabul ilmi itu faridatun ay mafrudatun, itu sangat difardukan. Itu ada tak mubalahnya di dalam lafadz faridatun, itu untuk menyangatkan, sangat difardukan bagi setiap orang mukmin laki-laki maupun juga perempuan. Kepada semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan ini diwajibkan untuk mencari ilmu. Syekh Ahmad Ar-Romli di dalam kitab Syarah Sittina Mas'alah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di dalam hadis tersebut, yang dima'rifatkan dengan menggunakan alif dan lam atau al, itu adalah ilmul amal, ilmu yang berkaitan dengan amal seorang muslim, qalbiyan kana au badanian, baik itu ilmu amal yang berkaitan dengan hati, dengan keyakinan kita, sebagaimana kewajiban kita sebagai orang muslim untuk mengetahui sifat wajibnya Allah, untuk mengetahui sifat wajibnya Rasul, dan sifat-sifat yang lain. Ini adalah contoh kewajiban yang kita lakukan dengan menggunakan hati kita atau amalul qalbi, dan ini semua harus diilmoni, mboten kenging ngawur. Atau ilmu amal yang berkaitan dengan badaniyah, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain, itu semuanya juga harus diilmoni. Sebab di dalam ibadah-ibadah amaliyah tersebut itu ada syarat rukunnya, itu ada peraturannya. Kalau tidak kita ketahui dan kita ibadahnya ngawur, ini tidak akan diterima oleh Allah.
Sahih Ibnu Ruslan di dalam kitab Az-Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal-amalnya ini mardudatun, ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima. Kok ngoten? Nggih ngoten nggih, sebab kita angan-angan saja urusan dunia mawon loh niki mesti ada peraturan-peraturan. Yang suatu contoh, sampean masuk kuliah di IAIN ya. Sebelum sampean diterima di sini tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus sampean penuhi. Misalnya ijazahnya harus SMA, harus aliyah ataupun yang lain. Ketika sudah masuk di IAIN juga ada peraturan-peraturan yang wajib dipenuhi ya, seperti misalnya masuk Madin dan yang lain. Itu urusan dunia. Ketika itu tidak terpenuhi ya kita tidak bisa masuk di sini. Misalnya kita daftar ke sini dengan bawa ijazah SD, diterima atau boten? Boten, karena tidak memenuhi syarat. Urusan akhirat jauh lebih ketat sebab nanti mencakup keselamatan kita di akhirat. Makanya ibadahnya orang yang tanpa didasari dengan ilmu itu tidak diterima oleh Allah, karena rentan dia melakukan perkara yang dilarang, dia tidak tahu. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam ini berkewajiban untuk mencari ilmu ila yaumil qiyamah. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu pokok selama kita masih hidup, mulai dari kita di bandulan ibu sampai kita masuk liang lahat. Teman-teman mahasantri ula yang berbahagia, mencari ilmu itu adalah ibadah yang sangat banyak sekali pahalanya ya. Ibadah yang sangat besar pahalanya. Di dalam sebuah hadis yang ada atau saya temukan di dalam kitab syarah atau khasiyah Sitina Masalah Kanjeng Nabi dawuh, di sana disebutkan majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan ay anafilah, yang artinya bahwa majelis yang di situ dibahas ilmu fikih ini lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Masya Allah, ngerti nggih, ibadah sunnah selama 60 tahun. Sampeyan bayangne awake dhewe salat tarawih ngoten mawon boyoke pun kuwesel nggih, padahal nggur pirang menit nika nggih. Ngaji Al-Qur'an nggih ngoten, lungguh setengah jam mawon wis polane ndak ame slempoh. Napa maneh ibadah selama 60 tahun. Lah itu loh, masih ada yang bagus dari itu. Apa? Yaitu belajar atau majelis fikih. Kemudian di dalam hadis yang lain yang juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Kanjeng Nabi dawuh, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab yang dipelajari oleh seseorang dari ilmu itu lebih baik daripada dunia saisinya. Sampeyan bayang nih dunia saisine, enek emas, enek perak, enek tanah, ada tanah yang harganya sangat luar biasa sekali. Itu loh, ada yang lebih bagus dari itu. Apa? Yaitu satu bab yang dipelajari oleh seorang lagi. Maka dari itu Masya Allah, nenek kita niki membahas tentang fadilahnya belajar ini tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, dan akan terus menyemangati kita di dalam mencari ilmu. Maka dari itu sak repot-repotnya awake dhewe, serepot-repotnya kita, jangan sampai meninggalkan thalabul ilmi. Hadis yang lain, di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memandaikannya terhadap urusan agama. Jadi alhamdulillah kita ini masih ditakdirkan oleh Allah sebagai thalabatul ilmi, sebagai orang-orang yang mencari ilmu di Ma'had Al-Jami'ah di Yayan Telangkung ini membuktikan atau sebagai tanda bahwa kita ini masih dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Teman-teman yang berbahagia, mari kita awali mempelajari Manzumah Aqidatul Awam. Ini kitab yang kita pakai adalah kitab Takrirat Aqidatul Awam versi Madrasah
versi MHM Lirboyo. Jadi bagi teman-teman yang belum punya kitab, kalau mau beli kitab Aqidatul Awam, tolong beli kitab yang versi MHM Lirboyo biar nanti sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mengkajinya, ini sedikit kita ulas tentang kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Beliau bermadhab Maliki Al-Maki. Beliau lahir di kota Sibat, Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang, ini sudah ada lebih 200 tahun lebih, 230 tahun lebih. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, salah satu universitas tertua di dunia, Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian bersama sang kakak beliau pindah atau pergi ke Mekah, kemudian bermukim di sana, bertempat tinggal di dekat Masjidil Haram. Beliau mempunyai beberapa karangan kitab, di antaranya adalah Manzumah Aqidatul Awam. Manzumah Aqidatul Awam ini dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah Nurul Dholam, bermula dari mimpi yang dialami oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi, yaitu pada malam Jumat yang pertama dari bulan Rajab, pada tahun 1258. Di akhir malam Jumat yang pertama dari bulan Rajab, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat beliau ini mengitari Kanjeng Nabi. Kemudian di dalam mimpi itu Syekh Ahmad Al-Marzuqi ditanya oleh Kanjeng Nabi atau diperintah Kanjeng Nabi untuk membaca nazam yang menjelaskan tentang akidah-akidah Islamiyah. Di dalam mimpi tersebut Kanjeng Nabi berkata pada Syekh Ahmad Al-Marzuqi, "Iqra' manzumat tauhid alatiman hafadhu adkhal jannah." Wahai Syekh, bacalah nazam-nazam yang menjelaskan tentang tauhid, yang barang siapa mau menghafalkan dan mengamalkannya dan meyakininya, hafadha menjaga maksudnya, maka dia akan masuk surga. Wanala al-maqsuda min kulli khairin, dan dia akan mendapatkan setiap perkara yang ia inginkan dari semua perkara yang baik. Mendengar perintah Rasulullah tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuqi menjawab, "Wa matil kalmanzumah ya Rasulullah?" Itu nazam-nazam apa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh para sahabat, "Isma' min Rasulillah." Wahai Syekh, dengarkanlah dari Rasulullah apa yang beliau baca. Kemudian Kanjeng Nabi membaca nazam mulai dari Abda'u Bismillahirrahmanirrahim sampai nazam Wasuhuful Khalili wal Kalimi. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuqi ini menirukannya membaca sampai nazam tersebut. Setelah itu beliau terbangun. Begitu bangun ternyata beliau sudah hafal di luar kepala. Kemudian beberapa bulan kemudian beliau juga bermimpi yang sama, sehingga nazam-nazam yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam mimpi beliau dan disaksikan oleh para sahabat, ini beliau tulis sehingga menjadi nazam Aqidatul Awam. Kemudian juga beliau tambahi dari mulai wa kullu ma atabi'ar rasul. Jadi nanti nazam Aqidatul Awam dari bait pertama Abda'u Bismillahirrahmanirrahim sampai Wasuhuful Khalili, itu adalah nazam-nazam pemberian Kanjeng Nabi lewat mimpi beliau Syekh. Kemudian kalau mulai dari nazam wa kullu ma atabi'ar rasul sampai akhir, itu tambahan dari beliau Syekh Ahmad sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ya. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem donya akhirat. Al-Mun'im bijala ilin ni'am. Ada pula yang maknani
Ar-Rahman itu zat yang maha belas kasihan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah mengasihi semua orang tanpa memandang status, keyakinan dan agamanya. Entah itu orang kafir, orang muslim, orang taat, orang maksiat, semua dikasihani. Itu karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Rahimud dunya. Kemudian Ar-Rahimi kang paring welas ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalam akhirat bloko. Al-Mun'im bidako ikin ni'am. Kalau Ar-Rahim ini Allah zat yang maha belas kasihan di akhirat saja, Rahimul akhirat. Siapa yang dikasihani Allah di akhirat saja, yaitu siapa yang dikasihani Allah di dalam akhirat, yaitu orang mukmin saja, orang muslim saja. Sementara untuk orang kafir ini tidak dikasihani di akhirat. Itu arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah tawi sekabiane puji, alhamdulillah tawi sekabiane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu tawi tambahi rahmat takdim. Wassalatu tawi tambahi rahmat takdim. Wassalamu lan rubah keselamatan. Wassalamu lan rubah keselamatan iku ala asyrafil mursalina. Muga tetep ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira wong kang den utus utawa rasul. Iku ala asyrafil mursalina. Muga tetep ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira wong kang den utus utawa para utusan. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Keluarganya Kanjeng Nabi itu menurut Imam Asy-Syafi'i hum aqaribuhu al-mu'minuna min Bani Hashimin wa Bani Muthalib. Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan alihi atau keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah kerabat-kerabatnya Kanjeng Nabi yang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, kalau alihi itu dimasukkan di dalam donga, di makom donga, itu yang dimaksud adalah kullu muslimin. Jadi pas ndonga ngeten iki kok memasukkan lafadz alihi, keluarganya Kanjeng Nabi, itu kalau menurut Imam An-Nawawi, itu yang dimaksud adalah semua orang Islam. Jadi semua orang Islam termasuk kita ini, termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Wasobihilan sahabate Kanjeng Nabi, wasobihilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ya, sahabat niku wa huwa man ijtama'a mu'minan bihi ba'da nubuwwatihi khala hayatihi. Yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi, pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi, pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan iman setelah Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi. Baik, meskipun orang tersebut ini masih kecil, belum tamyiz, atau dia buta, tetap dikatakan sahabat, meskipun hanya sebentar, walau saatan, walau bila mulai jalasatin, meskipun dengan tanpa duduk bersama dengan Kanjeng Nabi kok sudah bertemu dalam keadaan iman dan Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, maka itu sudah dinamakan sahabat. Ajmaina ya sekabehane, ajmaina ya sekabehane amma ba'du. Anapun ing dalem sawise maca basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Anapun ing dalem sawise maca basmalah, hamdalah, sholawat dan lan salam. Amma ba'du niku ngoten artine. Di dalam memulai takrirat atau kitab Aqidatul Awam ini, mu'alif terlebih dahulu membaca alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, Rabbil alamina yang menjadi Tuhannya alam semesta,
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada lebih mulia-mulianya para utusan, wala alihi dan keluarga-keluarganya Kanjeng Nabi, wasobi dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi semuanya saja. Ini kita melangkah nadom pertama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Teman-teman kalau bisa nadom Aqidatul Awam ini tolong sampai dihafalkan, karena sangat bermanfaat dan luar biasa sekali keutamaannya. Sebagaimana mimpi beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki, dawuh Kanjeng Nabi, man hafadzuha dakhalal jannah. Sapa sing gelem ngapalne nazam Aqidatul Awam dan mau mengamalkannya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Oleh karena itu sak repot-repote awake dhewe coba kita hafalkan nggih nazam Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Warrahmani lan zat kang paring welas ing dalem donya akhirat. Warrahmani lan zat kang paring welas ing dalem donya akhirat. Wabirrahimi lan kelawan zat kang paring welas ing dalem akhirat blaka. Warrahmani lan zat kang paring welas ing dalem donya akhirat. Wabirrahimi lan kelawan zat kang paring welas ing dalem akhirat blaka. Daimil ihsani kang langgeng oleh paring kebagusan. Ai mutatabil iqta wal in'am. Daimil ihsani kang langgeng oleh paring kebagusan. Artosipun Kiai Nazim milai nganggit punika kitab kanthi nyebat asmanipun Allah. Nyuwun pitulung dhateng zat ingkang dipun asmani kalian asma Allah, saha zat ingkang persipatan welas asih wonten donya lan akhirat, saha zat ingkang welas asih wonten akhirat, tur zat kang langgeng anggenipun paring kesaenan. Di dalam memulai nazamnya beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki di bait pertama ini takluma meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam mengarang nazam tersebut beliau memasrahkan diri kepada Allah dengan meminta pertolongan. Kemudian juga tentunya mengawali perbuatan yang baik dengan menggunakan basmalah, termasuk mengarang kitab. Ini sangat dianjurkan. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin layib da'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru ay qalil barakah au aqta'u, yang artinya setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah maka sebagaimana hewan yang terpotong ekornya. Hewan misalnya sapi, podo-podo sapi ini sama-sama sapinya yang satu ekornya terpotong dan yang satu tidak, itu harganya lebih mahal yang ekornya tidak terpotong. Amal yang baik juga begitu, ibadah juga begitu. Kok yang satu diawali dengan basmalah dan yang satu dengan tidak diawali dengan basmalah, maka pahalanya ini lebih banyak yang diawali dengan basmalah, sedikit barokahnya kalau tidak diawali dengan basmalah. Maka dari itu hendaknya kita di dalam memulai segala sesuatu, di samping kita meminta pertolongan kepada Allah dengan membaca basmalah, kita juga mengikuti hadisnya Kanjeng Nabi agar apa yang kita lakukan perbuatan baik tersebut, agar perbuatan baik yang kita lakukan tersebut ini pahalanya bisa utuh, pahalanya bisa banyak. Pun nggih, pada pertemuan pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.